Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan hari ini kita sudah memasuki bulan Desember, bulan kelahiran Yesus Kristus. Aku ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyalakan kamera selama ibadah berlangsung dan untuk tidak meng-unmute selama ibadah berlangsung untuk kelancaran ibadah ya. Dan aku ingin mengingatkan hari ini kita akan ada persepuluhan dan perjamuan kudus. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum menyiapkan untuk perjamuan kudusnya, silakan bisa disiapkan terlebih dahulu. Dan sekarang kita akan mendengarkan Mazmur 91 dan Voice of Pentecost. Selamat beribadah Bapak Ibu semua. Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihan-Nya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama, karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang,
Kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat. Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, "Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu.
Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini, saudara. Tidak terasa kita sudah ada di bulan 12, saudara, di tahun 2021. Dan saya percaya, saudara, kalau kita boleh ada sampai bulan ini, semua karena Tuhan. Katakan amin, saudara. Amin. Mari kita satukan hati kita. Kita akan memuji, menyembah Tuhan pagi hari ini. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dan kami bersuka cita Tuhan. Kami mau berkata, Tuhan Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Kalau kami boleh ada sampai bulan ini Tuhan. Di bulan 12, di tahun 2021. Semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Semua hanya oleh karena Engkau Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Bulan demi bulan Tuhan. Terima kasih Engkau menjagai kami. Engkau membela kami. Bahkan Engkau memberkati kami ya Tuhan. Kami berdoa. Biarlah pagi hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap kami di setiap rumah kami. Kami berdoa biarlah yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan ya Tuhan. Bapak terima kasih ya Abah. Haleluya, haleluya. Makasih. Mari katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus Kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin Tuhan, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu buat setiap kami. Kami ada sampai bulan ini semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi kami. Mau memuji-Mu Tuhan, ku mau memuji, haleluya. Ku selalu puji-Mu, amin. Ku mau menyembah,
menyembah-Mu. Amin Tuhan. Ku selalu Terima kasih untuk hari ini. Kau yang layak Minggu pertama di bulan terakhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan, yes Lord, tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafas kami, dan nafasku menyembah-Mu Yesus, menyembah Yesus yang katakan hidup. Semua kemuliaan, yes Lord, yes Lord, dan keagungan, amin Tuhan, tertuju hanya kepadamu ya Tuhan, Tuhan dan Rajaku. Senap jiwa dan nafas kami ya dan Tuhan, nafasku, amin, menyembah Yesus yang hidup. Yes Lord, mari angkat tanganmu. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah yes Tuhan. Di bulan terakhir kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Kau yang layak, hanya Kau satu-satunya Allah yang kami sembah ya Tuhan. pujian, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi sekali lagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Mari angkat suaramu saudara, sembah Tuhan di bulan terakhir ini saudara. Berikan yang terbaik buat Tuhan, pujian dan pengagungan bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kau baik Tuhan, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Kami puji sembah Kau Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau berkata pagi ini Tuhan, Kau layak terima pujian, Kau layak terima hormat, Kau layak terima kemuliaan, Kau layak ditinggikan ya Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan, katakan haleluya. Pagi hari ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, sebab Tuhan baik. Katakan amin saudara. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan saudara.
Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, amin, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mana jempolnya saudara? Haleluya. Sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kasih Tuhan tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat. Amin Tuhan. Minggu demi minggu Tuhan, bulan demi bulan, kami melihat kebaikan hari Tuhan. Berganti hari, kasih setiamu tidak akan pernah beranjak. Tetap kulihat. Amin. Tak pernah berakhir. Haleluya. Di hidupku Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Makasih Tuhan. Sorak-sorai buat Tuhan saudara. Katakan haleluya. Katakan aku diberkati. Katakan aku diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Amin Tuhan. Makasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup menyediakan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan haleluya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekali lagi dari awal. Kasih setiamu, kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Amin. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari angkat tanganmu saudara. Aku diberkati, aku dilimpahi, yes, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku
Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup ya Tuhan untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, haleluya. Yes Lord, Kau memberkati setiap kami di bulan yang baru ini yang berlimpah-limpah. Sorakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu ajaib buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih di bulan Desember ini kami datang ya Tuhan terus menyembah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Si Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Katakan bersyukur. Bersyukur, bersyukur yes Lord. Yes Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur karena kasih setia-Mu. Amin Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Katakan sekali dari awal, kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. tak ada kasih yang seperti ada kasih seperti katakan bersyukur, bersyukur. Mari Bapak Ibu angkat tanganmu, bersyukur di bulan yang baru ini. Terima kasih, terima kasih karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur, bersyukur. kami bersyukur, bersyukur. Karena kasih ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu, bersyukur, bersyukur ya Tuhan, bersyukur, ya Tuhan. bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah. Biar musik menyembah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Saudara sudah bisa berbahasa roh. Mari berbahasa roh bersama-sama.
Kami bersyukur ya Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu, buat pemeliharaanmu sampai di bulan ini Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik buat setiap kami ya Tuhan. Mari katakan sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. yes Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Immanuel, Allah serta dalam kita, namanya disebut Immanuel. Katakan Immanuel, Immanuel, Engkaulah Allah Immanuel. Sampai di bulan ini Engkau menyertai kami Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta. Jangan takut saudara, dimasuki di tahun 2022, Dia Allah Immanuel akan terus memegang kendali, akan terus menyertai setiap kita. Namanya disebut Immanuel. Mari deklarasikan Immanuel, 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 yes Tuhan, yes Tuhan, yes Tuhan. Namanya disebut Immanuel, Allah serta di dalam kita, dalam kita. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Biar musik menyembah Tuhan. Saya undang Pak Bambang. Uralabatakala ya shandarala bala. Urabatakala bala. Shalabala bala. Urabatakala bala. Shiralabala bala. Terima kasih untuk kehadiran-Mu Roh Kudus. Pagi ini merenungkan tentang kasih karunia-Mu Tuhan. Kami yang terhilang boleh diselamatkan karena Tuhan Yesus. Karena Bapa begitu mengasihi dunia, mengasihi kita
sehingga dikaruniakan Tuhan Yesus turun ke bumi, mengajar, bahkan mati menanggung dosa kami. Ya, kasih karunia-Mu melimpah. Melimpah bagi kami. Kami merasakan kasih-Mu, Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus berkuasa atas kami. Biar semua yang mendengar beroleh kasih karunia-Mu. Dan hidup kami jadi berkelimpahan dalam segala sesuatu. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Sungguh bersukacita masuk lagi ke dalam bulan Desember. Di mana kita memperingati Tuhan Yesus. Begitu mengasihi kita. Merendahkan diri. Dia yang adalah Tuhan. Dia biasa di surga, saudara. Tapi dia mau turun ke bumi, merendahkan diri jadi manusia. Dan bukan hanya jadi manusia, tapi lebih lagi merendahkan diri jadi hamba. Lebih merendahkan diri lagi mati untuk kita. Hari ini saya ajak renungkan iman dan kasih karunia. Dalam kitab Roma 5 ayat 21 dikatakan, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal, tentu oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, kita tahu upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah memberikan hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi keselamatan hanya bisa didapat oleh iman. Satu kepada perbuatan karena karya Tuhan di Kalvari. Dan tentu Tuhan menghendaki sesudah kita percaya pada Tuhan Yesus, mati bagi kami, menanggung dosa kami, bangkit dari kematian, mengalahkan iblis, dan dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Maka Tuhan ingin kita yang sudah diselamatkan, yang ditebusnya dengan darahnya, hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat baik-baik. Satu, dalam pertobatan sungguh-sungguh. Kedua, ketaatan yang sungguh-sungguh. Ketiga, pengabdian yang sungguh-sungguh. Kalau tidak dalam ini, saudara, masih belum benar. Nah, sekali lagi. Keselamatan hanya didapat dalam iman kepada Kalvari. Ingat, bukan karena perbuatan kita baik, enggak. Itu mengikuti. Tapi ingat, semua karena Kalvari. Kedua, pertobatan yang terus menerus. Ketiga, ketaatan. Dan keempat, pengabdian yang sungguh-sungguh. Jaga ini semua, maka kami pasti diangkat pada saat Tuhan datang. Amin. Kedua, saya bicara tentang kasih karunia. Dalam perjanjian lama, Allah menyatakan dirinya sebagai Allah kasih karunia dan kemurahan yang menunjuk kasih kepada umatnya. Bukan karena mereka layak, karena perbuatannya juga masih tidak ada yang sempurna. Tapi hanya karena kemauannya sendiri, keputusan Allah Bapa sendiri. Karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Perjanjian lama. Perjanjian baru, kasih karunia diberikan adalah kehadiran Immanuel, Allah menyertai kita, dan
kasih Allah melalui Yesus Kristus yang diberikan pada orang percaya oleh Roh Kudus sambil memberikan kemurahannya, pengampunannya, keinginan serta kuasa untuk melakukan kehendak Allah. Wow. Jadi semua ini diberikan oleh Allah Roh Kudus karena Tuhan Yesus Kristus membuka jalannya. Senantiasa hormati Dia. Hormati Tuhan Yesus. Jangan asal-asalan, saudara. Enggak sampai nanti. Memang di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada. Sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sekali lagi, saudara. Ada lagunya, saudara. Ku ada sebagaimana ku ada. Ini ayatnya, saudara. Menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Katakan bersama-sama. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu Tuhan. Besar anugerahmu. Berlimpah kasih-Mu Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Memang kasih karunia sudah dicurahkan. Lalu apa yang kita bisa lakukan? Rasul Paulus katakan, aku telah bekerja lebih keras dari mereka semua. Tapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Karena saya sebetulnya ada firman Tuhan yang lain. Tapi malam ini jam 1 Tuhan bangunkan, diingatkan semua. Saya katakan, Tuhan, apa hidupku semuanya sia-sia atau masih ada sedikit gunanya. Lalu Tuhan ingatkan, bagaimana, coba ingat-ingat bagaimana dulu bersama Pak Abraham, ya, Ibu Els. Kita buka Lampung dari di rumahan sampai gereja di Malahayati. Sekarang udah jadi besar dan banyak cabang-cabangnya. Lalu ingat bagaimana dulu ke Batam. Mulai dari rumahnya Pak Jimmy, almarhum saudara ya. Banyak yang udah pulang, di Lampung juga Pak William udah pulang ke surga. Pak Jimmy dari Batam juga udah pulang ke surga. Bapaknya dulu ikut melayani juga udah pulang ke surga. Saudara. Lalu bagaimana KKR di sana dan banyak jiwa dimenangkan. Sampai akhirnya Batam sekarang besar saudara, di bawah Pastor Hani Andris ya. Luar biasa saudara. Kalau diingat bagaimana dulu boleh melayani di, ada juga ya buka di Ujung Pandang ya. Sampai lupa saudara. Lalu yang paling menikmati yaitu buka doa puasa di Wisma Karsa Pemuda saudara ya. Di mana setiap Rabu kita bersama Roh Kudus ya
bawa pemulihan. Bukan hanya kesembuhan dari sakit penyakit, tapi pemulihan. Banyak keluarga-keluarga dipulihkan. Mereka yang sungguh-sungguh mau menerima kasih karunia dan responsnya positif, pasti diberkati, pasti dipulihkan. Mereka yang asal-asalan, aduh banyak yang gugur, saudara. Karena itu sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Ingat pelayanan bersama-sama Ibu Soe, ya, Napas Tuhan. Ini juga, aduh, ya, ini dasi yang saya pakai masih dari pemberian salah satu ibu, ya, Ibu Lisa. Lalu hamba-hamba Tuhan yang sampai saat ini masih melayani dengan sungguh. Ibu Lydia, istrinya Pak Charlie, Pastor Charlie dari, ya. Lalu Maureen rambut merah. Sekarang dia melayani orang Yahudi, sudah dahsyat ya. Indonesia melayani orang Yahudi. Dan hari-hari ini saya diingatkan waktu ulang tahun oleh Pak James, Pastor James. Dia ingatkan 1 Petrus 4 ayat 2. Tuhan ingatkan supaya waktu yang sisa dari hidup kita jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi dengan kekuatan-kekuatan orang berusia 75 tahun, saya juga enggak mau berhenti ya. Terus dan kita bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan yang setia di Dharma Wangsa terus melayani. Healing prayer Selasa, Rebo, Jumat bersama Bu Rani, bersama Robert, sama Richard dan Chris, dan Ibu Retno, dengan Rosa, Elizabeth, Vivi, istri saya tentu Indri, Tionar, Eki, dan beberapa yang lain. Dan banyak kesembuhan dan mujizat terjadi, saudara. Satu persatu kita dengar. Aduh luar biasa ya. Bagaimana Tuhan oleh kasih karunia-Nya membawa hamba-hamba dari nol, saudara. Naik. Sampai luar biasa berhasil. Sekarang Ibu Retno sudah 80 lebih ya. Tapi kalau dilihat ya orang pikir 50-an ya. Karena terus didukung oleh Rosa, hamba Tuhan yang setia. Yang juga selalu ikut tuntunan Roh Kudus. Dan kalau melihat Oma Ani ya, umurnya baru 93. Masih jalan-jalan bolak-balik ke Bandung dalam sehari, saudara. Bayangkan ya. Dan semua mulai dari nol, saudara. Tapi oleh kasih karunia naik. Ya, semua karena kasih karunia Tuhan. Juga masih ada kul setiap Rabu malam dengan Pak Roland Naibaho, CS. Di mana kami saling menguatkan juga, saudara ya, bagi mereka yang nggak bisa pagi, kumpul malam dan setiap kul itu Roh Kudus hadir untuk memberikan kasih karunia-Nya. Saya bersyukur ya, kalau ada yang meninggal, ada sebagai wakil saya, saudara ya, Pak Tatang dengan Ibu Ika dan Pak Desmond, rela melayani biarpun jauh di Sawangan, di Mangga Besar, malam lagi. Kalau dulu saya bisa semua, saudara ya. Nggak ada capeknya, tapi sekarang aduh. Serahkan pada yang lebih muda, saudara, untuk meneruskan pelayanan ini. Yang penting kita semua masih menyala-nyala. Jangan ada yang padam. Amin. Kemarin saya sempat lihat youth gabungan dari 1A ya. Yang mimpin Dharma Wangsa juga ya.
Apalagi waktu quiz ya, games, itu didominasi 4 pemenang ya. Semua oleh anak-anak GBI Dharma Wangsa. Itu menjawab firman juga hafal ya. Dan memang luar biasa saudara ya, kasih karunia di atas kita. Seperti Pendeta James katakan, saya pernah sakit jantung saudara ya, udah hampir selesai gitu ya. Tapi sesudah 16 tahun sekarang ya oke aja tuh. Dan pernah gagal ginjal, biasanya membawa kepada pulang ke surga. Tapi Tuhan sembuhkan juga tuh. Jadi saya nggak tahu sampai berapa lama masih bisa bertahan di dunia ini saudara ya. Tapi tahun-tahun terakhir ini mari terus kita layani Tuhan. Jangan berhenti. Waktu yang sisa pergunakan menurut kehendak Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Ini Rasul Paulus. Aku bersyukur pada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Terus 13. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, dia pembunuh, saudara, pembunuh orang Kristen. Tapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 14. Malah kasih karunia Tuhan kita dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. 16. Tapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Saudara, kalau saya baca ini, saya cuma bisa bersyukur. Kita juga termasuk orang yang dosanya udah gak ketolongan. Saudara. Tapi kasih karunia Tuhan berikan karena kemurahannya. Karena kemurahannya. Saya selalu ingat kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Mari bersama-sama saudaraku. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku
ini Tuhan jadi biji matamu. Dengan apa akan kubalas Tuhan? Dengan apakah Ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Tiap kali menyanyikan lagu-lagu karangan Pak Niko, hadirat tuh langsung turun. Karena hambanya ini mengerti apa itu kasih setia. Dan sudah mengalaminya. Dan saya pun kalau mengingat mengikut hamba Tuhan ini, walaupun hanya setengah ya. Tapi sudah boleh melayani di Amerika, sudah melayani di Kanada sama Pastor Edi, boleh diundang ke Eropa, sudah di Den Haag, sekeliling, bahkan sampai ke Jerman. Itu semua kasih karunia bagi pendeta yang macam begini. Semua kasih karunia. Dan saya mau katakan, dari dulu, permulaan saya masuk di Wisma Karsa Pemuda, saya merasakan hadirat Tuhan. Waktu itu Pak Fetri sedang nyanyi. Hadirat Tuhan seperti apa. Lalu Pak Niko khotbah, aduh kasih itu turun. Waktu itu melayani di gereja besar yang lain, udah jadi orang kedua. Tapi langsung saya nggak tahan, rasanya ditarik. Dan langsung minggu depannya suruh pakai dasi. Sejak itu saya nggak bisa meninggalkan. Ini benar-benar gereja Tuhan, di mana Roh Kudus selalu hadir. Dan Pak Niko kemarin dia agak mendorong kepada anak-anak muda. Ayo, menyala-nyala, penuh dengan Roh Kudus. Tanpa itu kita hanya akan jadi tulang-tulang kering. Tapi jadi tentara. Sudah jadi tentara, Tuhan meniupkan nafasnya dan jadi satu pasukan yang kuat. Jadi intinya adalah Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hidup ini terbatas. Karena itu terus pergunakan menurut keinginan Tuhan. Hidup ini kasih karunia. Karena itu intim dengan Roh Kudus. Karena Tuhan hampir datang. Chip udah siap dibuat. Bahkan sudah ada yang banyak yang pakai. Saudara. Hidup intim. Terus menyala-nyala layani Tuhan. Dan oleh kasih karunia
pada saat Tuhan datang di awan-awan, kita akan diangkat. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Terus melayani Tuhan. Amin. Roh Kudus, mari sebelum kita masuk perjamuan, kita minta pengurapan Tuhan. Letakkan tanganmu di atas kepala. Roh Kudus, curahkan kasih karunia-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami bersyukur Kau sudah mulai membuka pintu-pintu Tuhan. Sekalipun keadaan ekonomi seperti ini, tapi kasih karunia membuka pintu surga. Kami mulai merasakan keberhasilan menghampiri kami semua. Kesembuhan adalah janji-Mu Tuhan. Siralaba kudana syadakadadaba. Bangkitkan yang saat ini sedang lemah Tuhan, dalam nama Yesus. Kuatkan, sembuhkan dalam nama Yesus. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Kita masuk perjamuan. Be whole again. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is the flow that wash me white as snow. Fountain that I know, it's just the blood of Jesus. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Kasih Tuhan sangat kuat, karena kami mengingat kasih-Nya. Kami bersyukur untuk kasih-Nya. Maka kasih itu turun oleh Roh Kudus tentu. Itu diberikan pada kita sebagai kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Mari saya ajak kita masuk perjamuan kudus. Pegang roti tinggi-tinggi di atas kepala. Ingat, pada malam waktu Tuhan Yesus akan diserahkan, Dia mengambil sepotong roti, mengucap syukur pada Bapa. Kemudian Tuhan pecahkan roti ini sambil berkata, inilah tubuhku yang dipecah untuk kamu. Supaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakitmu sembuh. Keluarga-keluarga yang tidak harmonis, harmonis kembali. Bukankah roti ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus Yesus? Mengucap syukur dan makanlah. Terima kasih Tuhan Yesus.
Lalu Tuhan mengambil cawan yang berisi anggur. Dan Tuhan Yesus katakan cawan ini adalah perjanjian baru. Tidak akan batal. Mari kita menghormati Tuhan Yesus. Tidak akan batal bagi kami. Karena darah ini telah mensucikan kami semua. Dosamu sudah disucikan. Hati nurani telah dimurnikan. Darah Yesus adalah jaminannya. Bukankah anggur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mengucap syukur dan minumlah. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Ucapkan syukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kasih setia-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Diberkatilah nama-Mu Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Dimuliakanlah nama-Mu, oh selamanya. Sembah dan puji sembah dan puji sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Dialah sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya, 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 haleluya. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita ada di bulan terakhir daripada tahun 2021, Saudara. Dan pada minggu yang pertama ini kita kembali berkesempatan untuk memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Oleh karena itu, saya ingin ajak kita untuk membaca satu ayat dari firman Tuhan di dalam pengkhotbah. Dikatakan dalam pengkhotbah 11 ayat 4 dikatakan, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin lebih jelas saya akan bacakan. Siapa menunggu sampai angin dan cuaca sempurna, tak akan menanam dan tidak pula memetik hasilnya. Nah, Saudara, angin maupun awan berbicara keadaan atau situasi dalam kehidupan kita yang tidak sesuai seperti apa yang kita ingini dalam kehidupan kita. Tapi percayalah Saudara, bahwa menabur dan menuai
itu sama baiknya dan sama pentingnya. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak lakukan karena kondisi yang sepertinya tidak sesuai dengan yang kita ingini, saudara. Nah, dikatakan ada waktunya menabur. Oleh karena itu jangan kita lewatkan dengan berbagai alasan, saudara, dengan berbagai argumentasi. Karena apa? Karena akan berakibat kita tidak akan menuai pada waktunya. Demikian juga sebaliknya, jangan kita tidak menuai, saudara. Ya, kadang-kadang ada waktunya menuai, tapi kita rasa, oh ini tuaiannya masih kecil, tuaiannya belum sesuai sama yang kita mau, saudara. Sehingga kita tidak menuai, sehingga bisa mengakibatkan kita tidak punya apa-apa untuk ditabur, saudara. Oleh karena itu, biarlah hari ini, saudara, di dalam kesempatan kita di dalam minggu pertama ini untuk mengembalikan perpuluhan dan memberikan persembahan kita, khususnya di akhir pada tahun 2021 ini. Saya percaya waktu kita menabur, maka kita akan memiliki tuaian pada tahun 2022. Oleh karena itu, di layar saudara bisa lihat ada nomor rekening yang saudara bisa catat untuk saudara boleh memberikan baik persembahan maupun perpuluhan. Dan setelah saudara lakukan itu, saudara bisa kirimkan bukti transfer saudara ke nomor WA yang terdapat dalam layar ini. Demikian juga kalau saudara ingin menabur saudara untuk persembahan diakonia maupun misi serta gedung, ada nomor rekening atas nama Tatang Wijaya, dan setelah saudara melakukannya, saudara juga bisa transfer, bisa WA bukti transfer itu ke nomor rekening, nomor WA yang ada di layar saudara. Terima kasih, selamat menabur, dan saya akan mau berdoa. Mari kita satukan hati. Bapak, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh masuk Tuhan di dalam bulan yang baru, bulan yang terakhir di tahun 2021 ini Tuhan. Betapa besar karyamu, anugerah dan kebaikanmu Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini Tuhan, kami ingin memberikan untuk pekerjaanmu, untuk mengembalikan apa yang menjadi bagianmu Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan sekali-sekali pun Tuhan orang-orang yang menghormati Engkau, yang menaruh setia pada perintah-perintah-Mu Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapa, kami persembahkan yang terbaik yang ada pada kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat menabur. Baik. Terima kasih untuk Bapak Bambang, untuk firman-Nya yang sangat memberkati, dan seluruh pelayan altar dan juga jemaat yang sudah hadir dalam ibadah pada minggu hari ini. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Oke, baik. Sudah terlihat ya. Sini kita memasuki bulan Desember dan sudah terlihat ada banyak nih yang ulang tahun di bulan Desember. Hari ini pada tanggal 5 Desember ada Om Robert dan Kak Dita yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Dan tanggal-tanggal yang lainnya jangan lupa Bapak Ibu mungkin mau di screenshot kalau misalkan ada yang ulang tahun bisa diucapkan di grup atau melalui WhatsApp pribadi. Yang kedua, kita akan mengadakan doa puasa bersama bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi. Kita akan melaksanakannya pada tanggal 1 sampai 21 Desember dengan pokok doa yang sudah tersedia di sini dari poin 1 hingga poin 5. Jenis puasanya ditentukan oleh pribadi masing-masing ya Bapak Ibu, jadi tidak ada ketentuan untuk jenis puasa yang diambil, dan disarankan untuk lebih banyak masuk ke menara doa atau EPT. Nah, ini adalah kegiatan sepekan GBI Dharma Wangsa Square. Pada hari Rabu, tanggal 8 Desember pukul 7 malam, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir di dalam KUL GBI DS.
Kita akan sharing satu dengan yang lainnya bersama dengan generasi Yeremia, semuanya ikut. Jadi Bapak Ibu jangan lupa untuk bergabung dengan Kul GBDS. Kemudian healing prayer seperti biasa akan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai jam 10.30 pagi. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan atau mungkin saudara, teman, kerabat yang ingin didoakan, silahkan untuk memberikan pokok doanya di grup. Lalu hari Kamis, tanggal 9 Desember pukul 8 malam, akan diadakan rumah doa bersama dengan generasi Yeremia. Jadi bagi Bapak Ibu semua yang rindu untuk masuk ke dalam rumah doa ini, dipersilahkan. Dan akan ada ibadah anak hari ini, tanggal 5 Desember pukul 5 sore. Jadi Bapak Ibu yang punya anak yang masih di bawah umur 12 tahun bisa diajak untuk ikut beribadah pada hari ini. Untuk Zoom yang digunakan, Zoom ID-nya tertera di sini 623-463-7125 menggunakan password-nya KimDS atau yang link kita gunakan pada hari ini. Dan untuk ibadah minggu pada tanggal 12 Desember 2021, ini kita akan mengupload melalui YouTube channel GB Dharma Wangsa dan diuploadnya itu jam 7 pagi. Dan untuk Junior Church, hari Minggu hari ini sudah tadi, dan untuk Youth akan diadakan lagi minggu depan. Zoom ID-nya akan dibagikan melalui grup, dan Junior Church seperti biasa akan diadakan hari Minggu juga, jam 8 pagi melalui Zoom juga. Nah, Bapak Ibu, ini kan sudah bulan Desember, pastinya kita akan merayakan Natal bersama nih. Jadi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk merayakan Natal bersama-sama nih, kita akan mengadakan Natal pada hari Sabtu 18 Desember 2021 jam 6 sampai jam 8 malam. Jadi Bapak Ibu mulai dari sekarang bisa dipersiapkan waktunya nih, tanggal 18 jam 6 sampai jam 8 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Rianto. Kita akan melalui Zoom ya Bapak Ibu. Untuk linknya nanti akan dibagikan, tapi yang kita pakai linknya sama dengan yang kita pakai hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mau menabur, bisa melalui rekening BCA yang tertera di layar ini, atau yang sama dengan persembahan diakonia, misi, dan gedung. Dan bukti transfernya harap di WhatsApp ke nomor HP yang tertera di layar atau kepada Saudari Tionar. Dan jangan lupa untuk memberitahu kalau untuk acara Natal ini. Sekarang kita akan bersama-sama mendengarkan Pentakosta ketiga. Saya persilahkan Kafanya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan biarlah damai sejahtera Bapa, belas kasihan Tuhan Yesus, dan kuat kuasa-Mu Roh Kudus semakin Kau tambah-tambahkan menyertai kami dalam melayani-Mu mulai saat ini sampai Maranatha. Dan semua yang punya pengharapan ini bersama-sama katakan amin. Amin. Tuhan memberkati berlimpah, limpah, limpah. Pasti berhasil.